Penjelajahan dan pengkaryaan kami lanjutkan dari wilayah Tomohon menuju ke arah hutan lindung Tangkoko. Menelusuri hutan untuk mencari salah satu primata terkecil di dunia. Dalam perjalanan, kami juga berjumpa dengan berbagai satwa langka, seperti kuskus dan juga monyet yaki. Ikuti terus penjelajahan dan pengkaryaan kami. Perjalanan kami lanjutkan dari Tomohon menuju ke Likupang dan dilanjutkan menuju ke wilayah Taman Nasional Hutan Lindung Tangkoko. Perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Kami harus segera tiba di hutan Tangkoko karena ada sesuatu yang harus kami kejar. Hari semakin sore dan laju kendaraan kami buat sedikit lebih cepat karena sesuatu yang akan kami cari akan segera pergi ketika hari sudah gelap. Kata Om Glenn, sebenarnya bisa saja dari Tomohon kita langsung menuju ke hutan lindung Tangkoko. Namun rasanya tidak sah jika kita tidak melewati wilayah Likupang. Apalagi mendengar cerita bahwa pada jalur ini pemandangannya sangat syahdu, membuat kami sangat penasaran untuk melewati jalur ini. Dan ternyata benar, jalur di wilayah ini pemandangannya sangat syahdu. Namun kami tidak boleh terlalu terlena karena waktu semakin berjalan dan kami harus segera sampai ke hutan Tangkoko. Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di Taman Nasional Hutan Lindung Tangkoko. Sebelum masuk, kami berhenti sejenak untuk memberikan info bahwa kami akan masuk ke dalam hutan. Memasuki kawasan ini, kita masih bisa menggunakan kendaraan hingga batas terakhir kendaraan yang telah ditentukan.
dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dan sampai di titik inilah kami harus berpisah dengan Om Glenn, Bang Evan, dan yang lainnya. Terima kasih banyak saudara semuanya telah mengantarkan kami menjelajah wilayah Manado dan sekitarnya. Semoga segera kita dapat berjumpa kembali. Hari semakin gelap, itu artinya kami harus segera bergegas menuju ke dalam hutan. Dari tempat parkir motor, kami berjalan menuju titik yang paling terdekat. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Kula nuwun, permisi hutan Tangkoko. Kami izin masuk ke dalam hutan. Mengucapkan salam adalah salah satu kebiasaan kami ketika kami memasuki suatu wilayah yang baru, agar kita diberkati olehnya dan terhindar dari mara bahaya serta penuh keselamatan. Perjalanan menuju ke dalam hutan kami ditemani oleh Pak Faris. Beliau warga asli yang sudah sangat hafal dengan jalur, karena sejak muda Pak Faris telah memasuki hutan ini. Kami harus benar-benar mengatur nafas, karena jika tidak bisa berbahaya. Karena baru saja kami melakukan perjalanan yang melelahkan, dan langsung berjalan dengan tempo yang cepat untuk masuk ke hutan. Semakin masuk ke hutan, langkah kami semakin tenang, agar hewan yang kami cari tidak mendengarkan pergerakan kami. Karena hewan yang kami cari ini sangat sensitif. Badannya yang kecil dan geraknya yang lincah membuat kami sedikit kesusahan untuk mencarinya. Apalagi kami tadi masuk sudah terlalu sore, sehingga hewan yang kami cari sudah pergi untuk mencari makan. Satu keyakinan bahwa semesta selalu bersama kami, dan selalu ada proses yang harus diperjuangkan. Semakin kami masuk lebih dalam, pohon semakin rimbun dan jalur semakin tertutup. Penglihatan kami semakin fokus dengan melihat setiap pergerakan yang ada. Setidaknya, kami dapat melihat mata yang bersinar ketika terkena pantulan cahaya dari headlamp yang kami gunakan. Sesekali suara hewan ini sangat terdengar jelas. Namun ketika kami amati, suara tiba-tiba menjauh. Ini menjadi salah satu pertanda bahwa di sekitar kami terdapat hewan yang kami cari. Perjalanan sudah semakin jauh dari titik yang kami tentukan di awal. Namun hingga kini kami hanya mendengarkan suaranya saja. Sepertinya malam ini kami belum berhasil bertemu dengan satwa ini. Kami memutuskan untuk kembali ke shelter dan akan kembali mencobanya esok hari. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kami mendengar ada suara lompatan di atas kepala kami. Segera kami mematikan headlamp agar bisa mengamati lebih baik lagi. Akhirnya hewan ini muncul. Inilah hewan yang kami cari dari tadi. Hewan ini termasuk salah satu primata terkecil di dunia, biasa dikenal dengan nama Tarsius. Tarsius merupakan binatang nokturnal yang aktif pada malam hari. Biasanya mereka akan berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain
untuk mencari serangga. Tarsius memiliki leher yang sangat unik, yang dapat berputar 180 derajat dan juga memiliki kemampuan penglihatan yang sangat baik. Sungguh unik dan menakjubkan, bukan? Sayangnya, primata ini masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Menjadi suatu keberuntungan, malam ini kami dapat bertemu dengan Tarsius walaupun hanya sejenak. Karena hewan ini adalah hewan yang sangat langka, sehingga kita tidak mudah berjumpa dengannya, apalagi untuk melakukan pengambilan gambar. Kami memutuskan untuk kembali ke shelter dan merencanakan esok dini hari kami akan kembali masuk ke dalam hutan untuk menelusuri hutan lebih dalam lagi. Semoga semesta mendukung untuk bertemu kembali dengan Tarsius dan satwa langka yang lainnya. Kami memutuskan kembali ke shelter untuk mempersiapkan alat rekam dan juga fisik, karena esok hari kami akan melakukan perjalanan yang lebih panjang. Pastinya membutuhkan tenaga yang lebih besar. Kurang lebih jam 3 dini hari, kami mulai mempersiapkannya kembali dan menuju ke hutan lindung Tangkoko. Pagi ini kami menuju ke titik yang lebih dalam, dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan elevasi yang lebih tinggi. Walaupun badan kami masih sangat lelah, namun kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena di alam kita tidak pernah tahu apa yang akan kami dapatkan. Namun kami akan terus berusaha semaksimal mungkin. Langit sebentar lagi mulai terang. Itu artinya saatnya Tarsius kembali ke sarangnya. Satu demi satu kami memantau pohon-pohon besar yang kami temui. Siapa tahu ada Tarsius yang baru saja datang. Namun hingga saat ini kami belum menemukan tanda-tanda itu. Kami harus bergerak cepat dan tetap tenang, agar tidak mengganggu dan membuat takut primata kecil ini untuk kembali ke sarang. Waktu yang kami punya adalah sebelum matahari terbit. Karena jika sudah terbit, itu tandanya saatnya Tarsius masuk ke sela-sela pohon yang gelap untuk tidur.
Kami mencoba mengambil posisi untuk menentukan angle. Siapa tahu semesta mendukung akan ada tarsius yang datang. Ternyata tepat seperti yang kami harapkan. Ada tarsius yang datang tepat di depan kami. Puji Tuhan, alhamdulillah, kami dapat merekam tarsius dengan jelas. Perjalanan panjang yang kami lalui untuk mencari tarsius ternyata membuahkan hasil yang menakjubkan. Tak lama tarsius pun masuk ke dalam pohon. Kata Pak Faris, ini menjadi keberuntungan, karena biasanya tarsius akan kabur ketika melihat manusia. Dan kami diberi waktu olehnya untuk mengabadikannya sebelum dia pergi. Wah, pas sekali waktunya. Jika terlambat sedikit saja, pasti tidak akan bertemu dengannya. Terima kasih telah diberi kesempatan. Tak lama setelah itu, kami tidak melihat satupun tarsius, karena mereka sudah masuk dan tidur di dalam pohon. Perjalanan kami lanjutkan untuk mencari potensi satwa yang lain. Sambil berjalan, pandangan kami tertuju ke atas sambil mengamati apa yang ada di atas kami. Tak lama kemudian ternyata dari kejauhan ada sebuah pergerakan. Kami mencoba mengeceknya menggunakan kamera, karena jaraknya yang cukup jauh. Ternyata setelah kami amati, pergerakan itu adalah kuskus yang sedang makan di atas pohon. Kami perlahan mendekat, namun kuskus itu berpindah tempat. Untung saja kami sempat mengabadikannya. Setelah mengabadikan kuskus, kembali kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah luar untuk berpindah jalur memasuki bagian yang lain. Dari kejauhan, kami melihat ada pergerakan dari bawah. Setelah kami amati dan ikuti perlahan, ternyata satwa itu adalah makaka nigra, yang dalam bahasa lokal disebut monyet yaki atau monyet hitam endemik Sulawesi Utara. Monyet yaki itu tampak berjalan sendiri. Kami rasa dia seperti keluar dari kelompoknya. Kata Pak Faris, ketika monyet yaki jantan melakukan perkelahian untuk menguasai wilayah, ketika monyet yaki itu kalah, dia akan pergi meninggalkan kelompok itu. Dan yang menang, dia akan menjadi alfa dalam kelompok tersebut. Dengan perlahan, kami mengikutinya, karena kami sangat penasaran monyet yaki ini akan pergi kemana.
Ternyata monyet yaki ini jalan mencari makan. Semakin lama, monyet yaki ini berjalan semakin jauh. Kami tidak bisa terus mengikutinya, karena di depan kami terdapat perengan yang dalam. Kurang lebih jam 12 siang, kami memutuskan untuk kembali ke shelter. Karena sore ini kami harus kembali melanjutkan perjalanan. Semoga suatu saat kami dapat mengeksplor hutan ini dengan durasi yang lebih lama lagi. Karena di dalam hati rasanya masih sangat penasaran. Sesampainya di shelter, kami langsung bersih-bersih dan menata barang di atas motor. Terima kasih banyak hutan Tangkoko telah memberikan kami pengalaman yang sangat menakjubkan. Semoga hutan Tangkoko dapat terus terjaga kelestariannya, agar tarsius dan satwa yang hidup di dalamnya dapat terus terjaga. Terima kasih banyak Pak Faris telah menemani kami dan juga semua sedulur yang telah membantu kami. Kami pamit melanjutkan perjalanan dari Taman Nasional Hutan Lindung Tangkoko menuju ke arah Bitung. Penjelajahan dan pengkaryaan kami masih sangatlah panjang. Ikuti terus cerita perjalanan kami selanjutnya ya. Semoga semesta selalu mendukung. Salam lestari, Rahayu.